Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Winanda, NIM D1 190027, kelas A. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan serangga, sistem reproduksi serangga, dan sistem syaraf serangga dalam mata kuliah pengantar fisiologi serangga. Perkembangan dan metamorfosis serangga. Serangga hemipetabola 2 kali lipat dari satu mabung ke yang berikutnya, sementara dimensi linear mereka meningkat 1,26 kali. Dasar fisiologis yang dikemukakan oleh Pisebrand untuk menjelaskan faktornya adalah bahwa pada setiap mabung, setiap sel dalam tubuh serangga membelah menjadi dua, tetapi bukti histologis yang ada jelas bertentangan dengan hipotesis yang tidak mungkin ini karena di hampir seluruh pertumbuhan larva dicapai dengan peningkatan ukuran pada sel tanpa multiplasi, dan serangga banyak ada hemipetabola, muscidae, kerusakan dan rekonstruksi seluler dan tidak teratur terdistribusi sel. Pertumbuhan kurva telah terlihat saat pada molting, serangga memperbesar luas permukaannya dengan menelan udara atau air. Dalam terakhir kasus, kurva yang dihasilkan untuk pertumbuhan berat adalah aneh dan menunjukkan kenaikan tiba-tiba segera setelah molting, diikuti oleh kurang lebih tingkat periode secara bertahap dimasukkan sebagai pertumbuhan sejati. Yang sama menariknya adalah kurva pertumbuhan serangga menghisap darah yang hanya makan satu kali selama setiap tahap pergantian bulu, sehingga kurva berat badan menunjukkan serangkaian yang akut puncak berangsur-angsur naik ke tingkat yang lebih tinggi. Molting. Peranan hormon dalam metamorfosis meliputi proses pengelupasan kulit larva dan pembentukan pupa pada serangga helometabola dan pengelupasan kulit nimfa pada serangga hemimatobola. Hormon yang berperan dalam metamorfosis terdiri dari 3 macam, yaitu hormon otak, hormon molting, Erickson, dan hormon Jovinelli. Sedangkan metamorfosis adalah perubahan bentuk yang terjadi pada suatu hewan secara bertahap, mulai dari larva sampai dengan ke bentuk dewasa. Secara lebih jelas, metamorfosis adalah proses perkembangan biologi suatu makhluk hidup. Yang pertama, metamorfosis sempurna atau holometabola. Metamorfosis sempurna ditandai dengan adanya fase yang disebut pupa atau kepompong. Bentuk larva dengan serangga dewasa jauh berbeda. Tahapan dalam metamorfosis sempurna dimulai dengan telur yang berubah menjadi larva pupa kepompong, lalu berubah menjadi dewasa imago. Hewan yang mengalami proses metamorfosis dengan sempurna akan melalui beberapa tahapan, diantaranya contohnya adalah serangga dari ordo Coleoptera, Diptera, Lepidoptera, Hymenoptera, dan lain-lain, dan lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut. Hewan yang mengalami proses metamorfosis dengan sempurna akan melalui beberapa tahap, diantaranya telur, larva, pupa, imago. Inilah gambarnya. Metamorfosis tidak sempurna atau disebut juga dengan hemimetabola adalah metamorfosis yang tidak mengalami proses pupa dan larva. Jadi, hewan-hewan yang mengalami proses metamorfosis tidak sempurna akan langsung menuju pada fase dewasa. Sama halnya dengan metamorfosis yang sempurna. Metamorfosis tidak sempurna juga memiliki beberapa tahap seperti telur, nimfa, dan juga imago. Berikut gambarnya. Faktor yang memengaruhi perkembangan serangga. Perkembangan serangga di alam dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor dalam yang memiliki serangga itu sendiri dan faktor luar yang berada di lingkungan sekitarnya. Tinggi rendahnya populasi suatu jenis serangga pada suatu waktu merupakan hasil antara kedua faktor tersebut. Faktor dalam yang pertama, kemampuan berkembang biak air, yang kedua perbandingan kelamin, dan yang ketiga sifat mempertahankan diri, dan yang keempat siklus hidup, dan yang kelima umur imago. Faktor luar. Yang pertama, suhu dan kisaran suhu. 2, kelembapan atau hujan. 3, cahaya atau warna atau bau. 4, angin. Dan yang kelima, faktor makanan. Regenerasi pada serangga. Regenerasi adalah memperbaiki bagian tubuh yang rusak atau lepas kendali seperti semula. Kerusakan itu bervariasi, ada yang ringan seperti luka dan memar, ada yang sedang yang menyebabkan ujung sebagian tubuh terbuang, dan ada yang berat yang menyebabkan suatu bagian besar tubuh terbuang. Alat reproduksi serangga. Organ reproduksi serangga memiliki struktur dan fungsi yang sama dengan organ reproduksi pada vertebrata, yaitu testis pada jantan menghasilkan sperma dan ovarium pada betina menghasilkan telur. Kedua jenis gamet ini haploid dan uniseluler, tetapi telur biasanya memiliki volume yang jauh lebih besar daripada sperma. Alat reproduksi serangga jantan. Sistem reproduksi jantan terdiri atas sepasang testis yang terletak di ujung belakang abdomen. Setiap testis mengandung unit-unit fungsional di mana
sperma dihasilkan. Sperma matang yang keluar dari testis melewati saluran pendek dan mengumpul di ruang penyimpanan. Saluran yang sama mengarah keluar dari vesikulum seminalis, bergabung suatu sama lain di sekitar pertengahan tubuh dan membentuk saluran ejakulatory tunggal yang mengarah keluar dari tubuh melalui organ kelamin jantan aedeagus. Alat reproduksi serangga betina. Sistem reproduksi betina terdiri atas sepasang ovarium. Setiap ovarium terbagi menjadi unit-unit fungsional ovariol, di mana telur dihasilkan. Satu ovarium dapat mengandung puluhan ovariol, umumnya sejajar satu sama lain. Telur matang meninggalkan ovarium melalui telur lateral atau lateral oviduct pada sekitar pertengahan tubuh. Saluran telur lateral ini bergabung untuk membentuk common aviduct yang membuka ke ruang alat kelamin yang telur dan proses fertilisasi. Telur yang matang bentuknya beragam, mulai dari yang pipi, bulat, telur oval seperti yang tong sampai bulat. Sebagian besar telur, bagian terbesar telur terisi oleh kuning telur yolk atau dioptoplasma, sitoplasma dan inti hanya menempati bagian kecil dari telur. Kuning telur mengandung karbohidrat, protein dan lipida. Protein adalah bagian yang banyak sitoplasma terdapat di sekitar inti sitoplasma dan sekitar tapi kuning telur protoplasma atau sitoplasma cortex, cortical cytoplasma. Telur dapat terbungkus oleh dua membran, yaitu membran vitalin yang merupakan membran sel telur dan korion atau karian kulit telur. Spermatozoa dapat masuk ke dalam telur melalui satu atau lebih saluran khusus disebut mikropil yang merupakan perforasi pada karion yang terdapat di bagian tertentu dari telur. Pembuahan telur terjadi setelah ovulasi, dimulai dengan transfer sperma dari serangga jantan ke serangga betina di dalam sistem reproduksinya pada waktu kopulasi. Sperma yang ditransfer itu bebas atau dalam spermatofor. Spermatofor biasanya diletakkan dalam bursa kopultrax atau vagina. Jarang di dalam spermateka. Spermatozoa apapun kondisinya waktu ditransfer ke serangga betina akhirnya berkumpul di spermateka. Proses pembuahan. Poin A. Pelepasan sejumlah spermatozoa dari spermateka. Spermateka atau kantung sperma pada serangga betina berfungsi memproduksi bahan likat untuk menempelkan telur. Poin B. Masuknya spermatozoa ke dalam telur melalui mikropil. Mikropil adalah saluran khusus untuk memasukkan sperma ke dalam sel telur. Poin C. Fusi pronukleat telur dan spermatozoa menjadi zigot. Penentuan kelamin seks pada serangga seksual tergantung dari keseimbangan antara gen-gen sifat jantan dan gen-gen sifat betina. Pada sebagian besar kelompok serangga jantan adalah heterogamet dan betina homogamet. Embryogenesis atau perkembangan embrio. Embryogenesis mencakup perkembangan sejak terjadinya zigot dan keluarnya individu yang sudah berkembang penuh dari telur. Proses individu keluar dari telur ini disebut penetasan atau ekolosi (eksklusion). Strategi reproduksi. Yang pertama, poliembrioni. Setiap telur yang sedang berkembang dapat membelah secara mitosis dan menjadi beberapa sampai banyak embrio. Yang kedua, paidogenesis. Serangga pradewasa memiliki alat kelamin yang telah matang dan dapat menghasilkan keturunan. Yang ketiga, parthenogenesis. Parthenogenesis adalah bentuk reproduksi seksual di mana betina memproduksi sel telur yang berkembang tanpa melalui proses fertilisasi. Peletakan telur dan eklosi. Peletakan telur atau oviposition terjadi setelah telur matang dan terjadi ovulasi. Telur umumnya diletakkan di tempat-tempat yang sesuai untuk kehidupan keturunan. Telur dapat diletakkan dalam kelompok atau satu-satu tergantung spesiesnya. Organ atau struktur untuk peletakan telur dapat terdiri dari emblan khusus yang membentuk alat peletakan telur atau ovipositor, atau abdomen dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat dijulurkan seperti tabung sehingga berfungsi sebagai ovipositor. Berikut gambar peletakan telur. Topik ketiga, sistem syaraf serangga. Syaraf serangga. Sistem syaraf adalah kumpulan neuron yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga mampu mengkoordinasikan sebagai aktivitas tubuh. Sistem saraf serangga dapat dibagi ke dalam saraf pusat dan saraf tepi. Saraf pusat terdiri dari sepasang rantai saraf yang terdapat di sepanjang tubuh bagian ventral. Sistem saraf serangga berupa sistem saraf tangga tali berjumlah sepasang yang berada di sepanjang sisi ventral tubuhnya. Sistem saraf yang terdiri dari serangkaian ganglia dihubungkan dengan tali saraf ventral terdiri dari dua paralel connectives panjang perut.
Biasanya, setiap segmen tubuh memiliki satu ganglion pada setiap sisi, meskipun beberapa ganglia yang melebur untuk membentuk otak dan ganglio besar lainnya. Segmen kepala berisi otak juga dikenal sebagai ganglion supraesophageal dalam sistem saraf serangga. Otak anatomis dibagi ke dalam proteus cerebri yang mencakup mata, majemuk, dan ocelli, deotek cerebrum yang mencakup antena, dan triutecebrum yang mencakup labrum dan usus depan. Segera di belakang otak adalah subesophageal ganglion yang terdiri dari 3 pasang ganglia menyatu. Ini mengendalikan mulut, kelenjar ludah, dan otot-otot tertentu. Sinapse merupakan hubungan antar serabut saraf atau antara sel saraf dengan sel-sel muskular, disebut sebagai neuromuscular junction. Bagian ini merupakan situs penting tempat bekerjanya insektisida, terutama insektisida saraf. Karena struktur ini sangat fragil atau ringkih, maka dibutuhkan lapisan atau selubang pelindung untuk melindungi bagian ini. Pada berbagai tempat di segmen tubuh, ada pembesar saraf tangga tali yang disebut ganglia. Ganglia berfungsi sebagai pusat refleks dan pengendalian sebagai kegiatan ganglia. Bagian anterior yang lebih besar berfungsi sebagai otak. Ada 3 macam ganglia. Yang pertama, ganglion kepala menerima urat saraf yang berasal dari mata dan antena. Kedua, ganglion di bawah kerongkongan mengkoordinasi aktivitas sensoris dan motoris. Rahang di bawah mandibula, rahang atas muscula, dan bibir bawah labium. Yang ketiga, ganglion ruas-ruas badan berupa serabut-serabut saraf yang menuju ruas-ruas dada, perut, dan alat-alat tubuh yang berdekatan. Ganglion merupakan pusat pembekuan rangsang. Organ peraba di bagian atas fotoreseptor, chemioreseptor, dan mechanoreseptor. Organ yang terlihat dalam fotoreseptor adalah mata, dan mata serangga terbagi dalam 2 bentuk, yaitu mata majemuk dan mata sederhana. Pada chemioreseptor, syaraf pengecap dan syaraf pembau bekerja untuk menghasilkan impuls neuron bipolar. Dengan demikian lebih banyak dipergunakan untuk menerima dan meneruskan rangsang, sementara yang monopolar dipergunakan untuk memproses rangsang dan selanjutnya diantisipasi sesuai dengan jenis rangsang. Sel saraf tepi terdiri dari 3 macam sel saraf, yaitu sel saraf indera membawa impuls dari alat indera, sel perantara intrasel membawa impuls antara sel saraf motor membawa impuls dari pusat integrasi ke otot. Ada 3 macam susunan, yaitu pertama monopolar, kedua bipolar, dan ketiga multipolar. Neuron berdasarkan strukturnya. Neuron unipolar memiliki 1 akson yang bercabang seperti gambar, dan kedua neuron bipolar memiliki 1 akson dan 1 dendrit. Ketiga neuron multipolar memiliki 1 akson dan banyak dendrit, seperti pada gambar tersebut. 3 sistem syaraf yang bekerja pada serangga. Yang pertama, CNS atau SSP, Central Nervous System. Susunan syaraf pusat terdiri atas otak, tepatnya supraesophageal ganglion, ganglion di atas esofagus, dan korda saraf ventral, ventral nerve cord. Dan kedua, penis atau SST, Peripheral Nervous System, sistem syaraf tepi. Sistem syaraf yang dipergunakan untuk menerima sinyal atau rangsang, chemioreseptor, mechanoreseptor, semua sensila syaraf motorik yang dihubungkan ke otot kelenjar. Ketiga, stomagastric system atau sistem stomagastric system pada perut atau pencernaan yang tidak dikendalikan oleh keinginan serangga, inflammatory. Dapat dilihat pada gambar sistem saraf serangga yang dimana memiliki berbagai macam. Protocerebrum, pasangan pertama ganglion yang umumnya terkait dengan visi, inervasi mata majemuk, dan ocelli. Diotecerebrum, pasangan kedua ganglia yang memproses informasi sensorik yang dikumpulkan oleh antena. Trochecerebrum, pasangan ketiga ganglia yang menginnervasi labrum yang mengintegrasikan input sensorik dari proto. Dan Detocerebrumus, ganglia tersebut juga menghubungkan otak dengan ventral nerve cord sisanya dan sistem saraf sistem medial yang mengontrol organ internal. Pada bagian ventral kapsul kepala, tepat di bawah otak dan esofagus, terdapat kompleks ganglia gabungan yang disebut ganglion subserpogial pada serangga modern. Ganglion subserpogial menginnervasi tidak hanya mandibula,
maxillae dan labium, tetapi juga hipofaring, kelenjar ludah dan otot leher. Sepasang penghubung otak serkulomehagial menyimpul sekitar sistem pencernaan untuk menghubungkan otak pada toraks. Terdapat 3 pasang ganglia toraks, kadang-kadang menyatu, mengontrol lasomasium dengan menginnervasi kaki dan sayap. Otot toraks dan reseptor sensorik juga terhubung dengan ganglia ini. Demikian pula ganglia abdominal mengontrol gerakan otot abdominal perut, baik di toraks maupun perut, dikendalikan oleh sepasang saraf lateral yang timbul dari setiap segmen ganglion atau melalui saraf mediastinal yang menghubungkan setiap sisinya. Sepasang terminal abdominal ganglia biasanya menyatu untuk membentuk caudal ganglion yang besar, menginnervasi anus, genitalia internal dan eksternal, dan reseptor sensorik seperti sersi yang terletak di bagian ujung belakang serangga. Adapun kesimpulannya yaitu sistem pertumbuhan serangga terdiri dari rasio pertumbuhan, molting, metamorfosis, regenerasi, serta penentuan jenis kelamin. Sebagian besar serangga membiak secara seksual, bagian yang lain secara aksesual atau pergenetik. Sistem reproduksi jantan berfungsi memproduksi dan menyampaikan atau mengantarkan spermatozoa. Sistem reproduksi betina berfungsi sebagai memproduksi dan menyimpan telur, menyimpan spermatozoa sebagai tempat pembuahan, dan meletakkan telur atau melahirkan larva dan nimfa. Sistem saraf serangga dapat dibagi ke dalam saraf pusat dan saraf tepi. Saraf pusat terdiri dari sepasang rantai saraf rantai yang terdapat di sepanjang tubuh bagian ventral. Sistem saraf serangga berupa sistem saraf tangga tali berjumlah sepasang yang berada di sepanjang sisi ventral tubuhnya. Sistem saraf yang terdiri dari serangkaian ganglia dihubungkan dengan tali saraf ventral terdiri dari 2 paralel connective sepanjang perut. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan dari PowerPoint saya dari mata kuliah fisiologi serangga. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kira dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.